Gue pernah duduk di pojok kamar kos, jam 1 pagi, cuma buat nangis pelan-pelan biar nggak kedengeran tetangga. Bukan karena patah hati, tapi karena capek, jadi kuat sendirian. Gue merantau pertama kali umur ke-19 bawa koper, bawa harapan, dan sedikit naik. Waktu itu gue pikir, selama ada Google Maps dan uang seadanya, gue bisa hidup di kota orang. Tapi yang gak gue siapin adalah sepi. Gak ada suara ibu dari dapur. Gak ada teman lama yang bisa tiba-tiba datang. Gak ada tempat buat pulang. Selain kamar sempit yang kadang dinginnya lebih menusuk dari cuaca luar. Dan dari situ gue mulai sadar. Jadi anak rantau itu bukan cuma soal jauh dari rumah, tapi jauh dari rasa punya tempat. Lo tahu gak sih? Rasanya bangun pagi dan gak ada yang nanya udah sarapan belum? Atau pulang malam dan gak ada yang nungguin? Itu yang bikin merantau jadi lebih berat dari yang kita bayangkan. Sebelum merantau, bayangan kita indah banget. Mulai hidup baru, bebas, bisa mandiri. Tapi begitu sampai kota tujuan, semua itu berubah. Kita pikir, gue bisa handle semuanya sendiri. Tapi ternyata, buka rekening aja bingung. Tanya alamat malu. Nyasar, makan sendirian. Weekend, bukan tentang healing, tapi mikir, ngapain ya biar nggak ngerasa sepi. Gue inget banget. Minggu pertama di kota baru, gue berdiri di depan minimarket, bingung mau beli apa buat makan malam. Bukan karena nggak ada duit, tapi karena nggak tahu harus masak apa buat satu orang. Dan di saat itu, gue kangen banget sama masakan ibu yang selalu ada di meja makan setiap pulang sekolah. Yang bikin kesepian itu bukan cuma nggak punya teman, tapi karena semua hal kecil yang dulu terasa biasa, sekarang jadi mewah. Makan rame-rame, punya orang buat cerita hal receh. Ada yang nanya, udah makan belum? Kadang kita bahkan dikelilingi orang, tapi tetap ngerasa kosong. Karena kesepian itu bukan soal fisik, tapi soal emosi yang nggak punya tempat buat ditumpahin. Dan kita nggak berani cerita, karena takut dikira lemah. Padahal, jadi sendiri, itu bukan kelemahan, tapi kondisi yang harus kita kenali. Gue pernah ngerasa, di tengah keramaian kampus, gue adalah orang paling sepi, karena semua orang punya cerita tentang rumah mereka. Sementara gue, cuma bisa senyum dan pura-pura ikut seneng. Tiap hari jadi anak rantau itu kayak main peran. Lo harus terlihat kuat, padahal lagi goyah. Lo harus ramah ke orang baru, padahal belum move on dari teman lama. Dan kita belajar jadi dewasa bukan dari teori, tapi dari nahan tangis di depan kamar mandi umum. Nyari cara masak murah, tapi enak. Ngobrol sama tukang laundry, karena itu satu-satunya interaksi hari itu. Kita nggak pernah diajarin ini di sekolah. Tapi jadi anak rantau ngajarin kita cara hidup, bukan cuma cara bertahan. Gue belajar ngatur keuangan bukan dari buku, tapi dari rasa takut uang bulanan habis sebelum waktunya. Gue belajar mandiri bukan karena mau, tapi karena nggak ada pilihan lain. Salah satu tantangan lain adalah ketika lo punya teman baru, tapi tetap ngerasa sendiri. Kenapa? Karena nggak semua orang ngerti bahasa luka kita. Mereka nggak tahu lo udah berjuang buat senyum hari ini. Mereka nggak tahu lo baru aja nelpon rumah sambil nahan tangis. Gue pernah punya teman sekelas yang selalu ngajak hangout. Tapi setiap kali pulang, gue malah ngerasa lebih sepi. Karena obrolan mereka tentang mall baru atau cafe hits, sementara pikiran gue cuma, gimana caranya hemat buat bayar kos bulan depan? Kita hidup di dunia yang berbeda, meski tinggal di kota yang sama. Dan akhirnya, kita simpen sendiri semuanya. Padahal manusia itu bukan makhluk yang diciptakan untuk sendiri. Tapi, lo tahu apa yang keren? Lo tetap bangun tiap pagi. Lo tetap kerja. Lo tetap jalan. Meski sendiri, lo nggak berhenti. Dan itu luar biasa. Gue inget, suatu malam gue telepon ibu. Dia tanya, anak ibu udah makan? Dan gue bohong. Bilang udah. Padahal, gue lagi tiduran di kasur, lapar, tapi malas keluar karena hujan. Saat itu gue sadar, betapa gue kangen diperhatiin. Tapi gue juga sadar, gue harus belajar perhatiin diri sendiri. Jadi anak rantau itu bukan cuma soal survive, tapi soal nemu jati diri lo yang baru. Lo belajar bahwa kuat itu nggak selalu berarti nggak nangis. Kadang, kuat itu berarti nangis, tapi tetap bangun pagi dan jalani hari. Kalau sekarang lo lagi nonton ini dari kamar kos yang sempit, atau dari tempat kerja yang jauh dari rumah, atau bahkan sambil makan sendiri di warteg favorit lo, gue pengen bilang, lo nggak aneh, lo nggak lemah, lo cuma manusia. Kesepian itu bukan aib, dan merantau itu bukan tentang cari uang aja, tapi tentang nemuin versi diri lo yang bahkan gak lo kenal sebelumnya. Lo lagi membentuk mental baja, dengan cara yang gak semua orang kuat lakuin. Dan kalau sekarang lo masih bertahan, meski semuanya berat, lo udah gue inget, dulu gue sering banget ngerasa gak ada yang ngerti. Tapi sekarang gue sadar, banyak anak rantau yang ngerasain hal yang sama. Kita mungkin sendirian, tapi kita gak sendiri dalam perjuangan ini. Hidup merantau itu seperti naik kereta malam. Gelap, sepi, gak tahu kapan sampai. Tapi kalau lo sabar, lo akan lihat matahari juga. Dan percaya deh, matahari itu bakal terbit. Mungkin gak hari ini,
mungkin nggak besok, tapi suatu saat, lo bakal ngerti kenapa semua perjuangan ini worth it. Terus jalan, pelan-pelan, karena dalam diam dan sepi lo sedang tumbuh, lo sedang belajar jadi versi terbaik dari diri lo. Dan suatu hari nanti, lo bakal bangga sama diri lo yang sekarang, yang tetap bertahan, meski kadang pengen nyerah. Jadi, buat semua anak rantau di luar sana, yang lagi berjuang sendirian, yang kadang ngerasa nggak kuat, inget ya, lo nggak sendirian. Ada banyak dari kita yang lagi berjuang bareng lo. Mungkin kita nggak kenal tapi kita sama tahu rasanya. Dan buat lo yang lagi baca ini sambil nahan air mata, it's okay. Nangis aja, lepaskan. Karena besok, lo harus bangun dan jadi kuat lagi. Tapi, hari ini, izinin diri lo buat ngerasa, karena itu yang bikin kita manusia. Akhir kata, gue cuma mau bilang, lo kuat, lo hebat, dan lo nggak sendirian. Kita semua, anak rantau, lagi berjuang bareng. Mungkin di kota yang berbeda, tapi dengan semangat yang sama. Jadi, tetap semangat ya, karena suatu hari nanti, semua perjuangan ini bakal jadi cerita yang bikin lo bangga.